Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, minggu ini kita akan belajar tentang, sistem limfatik dan sistem imun, ya. Oke, ini adalah capaian pembelajaran. Jadi diharapkan setelah kalian belajar, tentang materi sistem imun dan limfatik, kalian harus bisa membedakan antara imunitas bawaan atau yang non-spesifik dan imunitas adaptif, yaitu yang spesifik. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi komponen utama sistem limfatik dan menjelaskan fungsinya masing-masing. Kalian juga harus bisa memahami sel B dan sel T dan bagaimana responnya terhadap antigen. Kemudian, capaian pembelajaran selanjutnya, kalian harus mampu menjelaskan contoh-contoh gangguan imunitas dan alergi. Selanjutnya, kalian harus mampu juga menjelaskan efek penuaan, jadi hubungannya penuaan terhadap sistem limfatik dan respon imun. Dan yang terakhir, yang selalu ada di akhir chapter ya, kalian harus mampu memberikan contoh interaksi antara sistem imun dengan sistem tubuh lainnya, ya. Sebelum kita mulai ke materi, ini adalah konsep dasar beberapa istilah yang harus kalian pahami dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian membaca, mendengar ataupun mengetahui ada istilah patogen gitu ya. Nah, patogen itu di sini adalah organisme yang menyebabkan penyakit, misalnya virus, bakteri, jamur, atau parasit. Nah, kemudian ada sistem limfatik. Nah, sistem limfatik ini semua yang termasuk ada di sel, jaringan, ataupun organ, yang mana dia itu memiliki fungsi untuk melawan patogen, ya. Sedangkan limfosit adalah sel primer yang nantinya dia akan berperan terhadap sistem imun. Tuh. Nah, kita mulai dari sistem limfatik dulu ya. Jadi sistem limfatik itu dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada pembuluh limfatik, yang kedua ada cairan limfatik atau cairan getah bening ya, yang ketiga ada limfosit, dan yang keempat ada jaringan limfoid ya. Nah, pembuluh limfatik itu dia dari jaringan perifer sampai ke vena. Sedangkan cairan getah bening itu dapat kita temukan di pembuluh gitu ya. Dia mirip dengan plasma gitu ya, cairan, tapi proteinnya dia lebih rendah daripada plasma. Nah, sedangkan limfosit adalah sel darah putih yang terspesialisasi, yang khusus memang berperan untuk sistem imun, gitu ya. Nah, ini untuk jaringan-jaringan dan organ limfatik. Nah, di sini kalian lihat ada banyak ya di seluruh tubuh. Di sini termasuk ginjal, terus termasuk malt. Malt itu dia ada di beberapa organ gitu ya. Jadi mucosa associated lymphoid tissue, gitu ya. Jadi ada di pencernaan, di respirasi juga ada, di urinary juga ada, di reproduksi juga ada, gitu ya. Jadi ini tersebar di seluruh tubuh ya, si jaringan-jaringannya dan organ-organnya. Oke, nah kita ke fungsi sistem limfatik. Jadi di sini kalian harus memahami apa saja fungsi limfatik itu ya. Jadi yang pertama fungsinya adalah memproduksi, memelihara dan mendistribusikan limfosit ya. Yang mana limfosit ini tadi adalah sel darah putih yang terspesialisasi untuk sistem imun ya. Limfatik juga memiliki fungsi untuk mengembalikan cairan dan zat-zat terlarut dari jaringan perifer ke darah, ya. Jadi dia mengembalikannya. Nah, terus kemudian yang ketiga, dia mendistribusikan hormon, nutrisi, dan produk limbah ke sistem sirkulasi yang umum, jadi ke peredaran darah. Ya, itu adalah sistem limfatik, ya, fungsi dari sistem limfatik. Oke, kita masuk ke bagian limfatik yang pertama, yaitu ada kapiler limfatik. Nah, kapiler limfatik ini dia merupakan saluran buntu, jadi sebuah kantong buntu yang berada di jaringan. Nah, strukturnya dia terdiri dari apa? Terdiri dari sel endotel yang saling tumpang tindih.
Nah, dengan adanya struktur yang tumpang tindih ini, dia bisa menyebabkan cairan dan zat terlarut itu bisa masuk, gitu ya. Nah, selain itu, dia juga mencegah zat terlarut kembali ke cairan interstisial. Jadi, dia akan menyebabkan si cairan itu tetap berada di pembuluh, gitu ya. Nah, alirannya hanya satu arah ya, dia akan menuju ke pembuluh yang lebih besar ya. Nah, pada akhirnya dia nanti akan menuju ke ductus limfatik, jadi ke pembuluh yang lebih besar. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ya. Jadi ini ada kapiler darah, terus kemudian di sini ada kapiler limfatik. Nah, kalau kalian lihat di sini alirannya sesuai dengan panah ya. Nah, jadi dari pembuluh-pembuluh darah dia menuju ke kapiler limfatik yang mana nanti dia akan terus mengalir ya, terus mengalir sampai ke ductus yang lebih besar, ductus limfatik yang lebih besar, ya. Oke, nah ini kalau dilihat struktur struktur nyatanya gitu ya dengan irisan. Nah, jadi dia juga terdapat katup karena untuk mencegah cairan-cairan berbalik arah karena arah alirannya tadi dia cuma satu arah, gitu ya. Oke. Nah, setelah ada kapiler limfatik, yang kedua adalah ductus limfatik. Nah, ductus limfatik ini bisa dibagi menjadi dua, gitu ya. Jadi ada ductus limfatik kanan dan ada ductus torak. Nah, yang mana ductus torak ini dia itu akan mengalirkan ya atau mendrainase tubuh bagian kiri atas dan seluruh tubuh bagian bawah. Ya, jadi kalau kalian lihat pembagiannya di sini, itu ductus torak itu yang ini ya. Dia tubuh bagian kiri dan tubuh bagian bawah. Sedangkan ductus limfatik dia itu hanya akan bertanggung jawab di bagian kanan atas gitu ya, kanan atas. Nah, ketika ductus-ductus ini atau saluran-saluran pembuluh limfa ini dia mengalami penyumbatan, hal itu akan menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan limfedema, ya limfedema. Nah, ini disebabkan karena ada sumbatan pada pembuluh limfa, ya. Nah, ini salurannya yang ada di bagian torak gitu ya. Kalian lihat di sini ada namanya sisterna sili ya, ada bagian namanya sisterna sili. Nah, dia merupakan pangkalan terbesar dari ductus limfatik ini ya, terutama di bagian torak. Nah, ini ya, kalau kalian lihat diameternya dia memiliki diameter yang lebih besar ya, daripada yang lain. Nah, itu. Oke, kemudian bagian dari limfa yang lain adalah limfosit. Nah, limfosit ini berada sekitar jumlahnya sekitar 1 triliun gitu ya di dalam organ limfa ya. Di dalam organ limfa itu dia banyak segini. Nah, yang mana nanti dia akan berkembang ya menjadi sel T ya. Sel T ini paling banyak yaitu sekitar 80%. Yang mana sel T ini dia akan bisa berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksik, sel T helper, sel T supresor, dan regulator. Nanti masing-masing fungsinya kita bahas di belakang ya. Nah, kemudian ada sel B ya, limfosit sel B itu sekitar 10-15% yang mana dia fungsinya untuk mengeluarkan antibodi gitu ya atau imunoglobulin yang sering kalian tahu singkatannya adalah IG ya, bukan Instagram ya. IG imunoglobulin. Oke. Nah, terus kemudian ada sel NK atau bahasa kaliannya ya, bahasa Lampungnya adalah natural killer ya. Nah, jadi dia pembunuh alami yang dia ada sekitar 5 sampai 10%. Itu ya. Jadi itu adalah pembagian limfosit. Nah, di mana limfosit itu dibentuk? Jadi ini awal pembentukannya ya. Awal pembentukannya dia itu dibentuk dari hemositosis
hemositoblas ya, hemositoblas yang ada di red bone marrow gitu ya. Kemudian dari sini dia akan berkembang nih menjadi lymphoid stem cell. Nah, yang mana lymphoid stem cell ini dia akan bermigrasi ke timus. Ya, jadi setelah lahir dia itu nggak besar di situ, nggak sekolah di situ gitu ya. Akan tetapi dia itu berkembangnya di timus, makanya disebutnya dengan sel T gitu ya, sampai mature dia nanti di timus. Nah, sedangkan ada lymphoid stem cell yang lain, dia akan berkembang menjadi sel B dan NK cell. Tuh ya, jadi dia itu selain bermigrasi ke timus, ada juga yang berkembang menjadi sel B dan NK cell ya. Yang mana di sini kalian akan melihat panah, mereka akan bermigrasi atau menuju ke jaringan-jaringan perifer. Untuk apa? Untuk melakukan fungsinya. Misalnya NK cell itu dia sebagai surveillance gitu ya. Jadi dia surveillance imunologi. Nah, jadi kayak CCTV gitu ya. Jadi dia yang mengawasi gitu. Nah, kalau sel B dia itu berperan sebagai antibody mediated immunity ya. Imunitas yang dimediasi oleh antibody. Sedangkan sel T yang sudah matang tadi ya, udah matang dari timus, dia akan bermigrasi lagi ke peredaran darah, kemudian dia akan berperan sebagai sel mediated immunity. Gitu ya. Jadi ada proses pematangan di sini ya dalam sebelum si limfosit itu didistribusi. Nah, ada zat yang namanya timosin gitu ya. Timosin ini adalah zat yang bisa memicu diferensiasi dari sel T. Dengan adanya timosin ini, maka sel T itu bisa berdiferensiasi. Gitu ya. Jadi nanti dia akan matang gitu ya, akan mature. Oke, nah selanjutnya bagian limfatik sistem limfa ada nodul limfa. Nodul limfa ini strukturnya sangat kecil ya, dan dia itu jaringan limfoid yang tidak dienkapsulasi ya, jadi nggak ada pembungkusnya gitu. Yang mana dia menjadi pusat germinal untuk pembelahan limfosit tuh ya. Nah, contohnya jaringan nodul limfa ini ada di tonsil. Mungkin kalau kalian nyebutnya itu seringnya adalah amandel. Nah, amandel itu sebenarnya dia adalah tonsil gitu ya. Jadi bahasa Latinnya itu dia adalah tonsil. Ketika kalian terinfeksi atau kalian demam gitu ya, biasanya bagian di bawah leher kalian itu ada bengkak gitu ya. Nah, itu karena di situ ada perkembangan limfosit, makanya dia membesar gitu ya. Nah, terus kemudian ada nodus limfa. Nah, nodus limfa ini merupakan jaringan yang dienkapsulasi. Nah, dia letaknya ada di leher, ketiak, atau di selangkangan, ya. Jadi ada di titik-titik khusus, ya. Nah, dia itu membawa cairan limfa ke bagian nodus, gitu ya. Jadi limfatik yang tadi kapiler-kapiler, dia akan membawanya berakhirnya di nodus. Nah, pada nodus ini dia bisa terjadi penyaringan atau seleksi patogen gitu ya, yang dilakukan oleh siapa? Oleh makrofag, sel dendritik, dan di nodus ini juga terjadi pengaktifan sel T dan sel B limfosit ya. Nah, ini strukturnya ya. Jadi kalau kalian lihat dia ada aliran dari pembuluh aferen. Nah, pembuluh aferen dia ada aliran ke sini, ada aliran. Kemudian nanti ketika ada infeksi ya, ada infeksi di sini akan ada aktivasi sel B ya, aktivasi sel B dan aktivasi sel T. Ya, mereka berada di tempat yang berbeda ini ya. Di korteks luar ada sel B, di korteks dalam ada sel T. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut yang
ke timus. Nah, timus letaknya di mana? Dia di mediastinum. Jadi kemarin kalau kalian masih ingat sistem respirasi ya, ada bagian mediastinum. Nah, itu juga tempatnya timus ya, yaitu dia bagian posterior hingga sternum ya, tulang dada. Nah, timus ini adalah tempat untuk produksi dan pematangan sel T ya, seperti disebutkan di awal tadi. Nah, timus ini akan terus berkembang selama masa pubertas gitu ya, akan tetapi ketika udah dewasa gitu ya, kalian sudah dewasa, maka dia akan perlahan-lahan berhenti tumbuh. Jadi udah nggak tumbuh lagi timusnya. Tapi ketika pubertas dia akan tumbuh terus ya. Nah, si timus ini dia memiliki dua lobus ya. Lobusnya ada dua, yang mana bagian korteks itu dia mengandung sel T dan timosin ya. Masih ingat timosin tadi fungsinya untuk diferensiasi sel T ya. Nah, terus kemudian ada bagian medula yang dia itu memiliki kapiler sehingga si sel T itu bisa memasuki sirkulasi darah ya. Nah, ini kita lihat strukturnya. Nah, persis ini di medias stinum ya. Jadi kemarin kalian lihat dia di bagian atasnya jantung gitu ya, posterior dari sternum ya, dari tulang dada. Nah, ini kalian lihat bagian lobus-lobusnya terdiri dari dua lobus ini ya, lobus kanan dan lobus kiri. Tuh. Oke, nah sekarang kita masuk ke sistem imun ya. Sistem imun kan kita tahu dia dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua sistem imun ya. Ada sistem imun yang bawaan alias dia non spesifik ya, non spesifik. Nah, sedangkan yang adaptif itu adalah sistem imun yang spesifik. Ya, lanjutkan ya. Jadi kita bahas dulu yang pertahanan non spesifik alias yang innate, yang bawaan ya. Jadi pertahanan atau imunitas non spesifik yang bawaan ini dia sudah ada sejak lahir. Jadi kalian ketika lahir sudah memiliki imunitas ini gitu ya. Nah, akan tetapi karena dia sifatnya yang tadi non spesifik gitu ya, jadi dia itu tidak bisa membedakan serangan patogen. Nah, jadi misalnya patogen yang menyerang adalah bakteri, kemudian ada virus gitu ya. Nah, itu tidak bisa dibedakan. Jadi pertahanannya akan sama saja gitu ya. Nah, komponen yang termasuk pada pertahanan non spesifik ini ada barier fisik gitu ya, ada barier fisik, ada sel fagosit. Meskipun nanti sel fagosit kalian juga akan temui di pertahanan spesifik gitu ya. Nah, terus kemudian ada tadi surveillance imunologis ya yang dilakukan oleh NK cell. Nah, terus kemudian ada interferon, ada sistem komplement, ada inflamasi dan demam. Jadi kalau kalian demam itu sebenarnya salah satu cara tubuh gitu ya, fisiologis tubuh untuk dia itu bertahan gitu ya. Nah, pada sistem imun non spesifik ini dia itu tadi resistensinya tidak spesifik ya. Jadi dia akan memberikan suatu reaksi yang sama saja meskipun patogennya itu berbeda gitu ya. Oke, nah ini yang nanti kita bahas satu-satu ya, sistem imun yang bawaan. Jadi ada barier fisik, ada kelenjar keringat, ada rambut, ada sekresi dari epitel. Nah, kemarin kita bahas sistem respirasi ada mukus ya. Nah, jadi mukus itu nyambung dengan ini. Nah, jadi kalian belum boleh move on dengan sistem respirasi itu. Ya, jadi kita bahas satu-satu di sini ya. Oke, pertahanan fisik. Nah, yang pertama pertahanan fisik atau physical barrier itu ya. Nah, di sini dia akan memblokir patogen invasif. Nah, apa itu patogen invasif? Patogen invasif itu adalah patogen ya misalnya bakteri gitu ya. Bakteri yang dia itu bisa
masuk ke dalam sel ya, masuk ke dalam sel dan dia itu bisa menembus permukaan ya, menembus permukaan dari si kelenjar mukus ya, kelenjar mukus. Jadi dia seharusnya kan terperangkap di kelenjar mukus. Nah, tapi di situ dia bisa menembus si kelenjar mukus itu. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menembus si kelenjar mukus, gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian ada beberapa bakteri gitu ya, ada beberapa bakteri itu yang dia itu memiliki enzim namanya kolagenase. Nah, kolagenase ini yang dia bisa menyebabkan memiliki kemampuan invasif gitu ya. Jadi dia karena punya ini ya, sehingga dia itu bisa mendegradasi matriks ekstraseluler gitu ya. Jadi sehingga dia bisa masuk. Nah, pertahanan spesifik yang pertama itu adalah kulit ya. Di kulit itu terdapat lapisan keratin dan ada desmosom yang ketat, itu juga merupakan barier fisik gitu ya. Nah, terus kemudian ada rambut yang dia juga menghalangi bahan-bahan berbahaya dan serangga-serangga gitu ya. Nah, terus ada sekresi dari kelenjar-kelenjar yang ada di permukaan. Dan kulit kita juga memiliki lisozim ya, lisozim. Jadi dia bisa mendegradasi dinding sel bakteri gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya kalian sekarang heboh hand sanitizer gitu ya, tapi ingat di hand sanitizer itu juga bisa merusak yang ada di permukaan kulit. Ketika bagian itu rusak, maka pertahanan fisik kita yang pertama akan turun, sehingga patogen akan lebih mudah masuk gitu ya. Kalian boleh pakai hand sanitizer tapi not too much ya, jangan terlalu banyak ya. Nah, terus kemudian ada membran mukosa, membran mukus kemarin ya. Membran mukus di sini dia punya enzim khusus, ada antibodi juga dan pH-nya sangat rendah. Nah, dengan kemampuan ini maka patogen akan susah untuk masuk, terutama di sini di saluran respirasi gitu ya, saluran respirasi gitu ya. Jadi ini baru barier fisik yang kita bahas. Kalau kalian membahas nanti semakin memahami ke belakang itu luar biasa sistem imun kita itu ya, udah sangat luar biasa sekali pokoknya. Oke, yang kedua ada fagosit. Nah, fagosit ini merupakan garda terdepan gitu ya, udah kayak dokter sama perawat gitu ya. Jadi dia baris pertama dari pertahanan seluler. Yang tadi kan fisik ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke seluler. Nah, fagosit ini fungsinya buat apa? Dia itu bisa memfagositosis atau menghilangkan debris-debris seluler. Nah, si fagosit ini dia ada di saluran pembuluh darah gitu ya. Akan tetapi ketika ada patogen masuk, dia itu bisa keluar dari pembuluh darah. Ini sudah saya jelaskan di sistem peredaran darah ya. Makanya kalian tidak boleh hilang gitu ya konsepnya. Jadi masih sangat berhubungan satu sama lain. Nah, jadi dia akan mengalami diapedesis ya. Diapedesis si fagosit ini sehingga dia akan menelan patogen-patogen yang masuk ke dalam sistem tubuh kita. Nah, si fagosit ini bisa menanggapi bahan-bahan kimia yang ada di sekitarnya. Namanya melalui kemampuan kemotaksis. Ya, jadi patogen-patogen itu ada bahan-bahan kimianya. Jadi si fagositnya bisa ke tempat infeksi itu, gitu ya. Atau ada sel-sel yang dia itu mengeluarkan zat kimia ketika terinfeksi. Nah, itu namanya kemotaksis, gitu ya. Jadi si fagosit ini bisa menuju ke site of infection gitu ya dengan adanya kemotaksis, gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian ada mikrofag. Nah, mikrofag itu siapa? Dia neutrofil dan eosinofil. Nah, mungkin nanti kalau kalian masih ingat praktikum darah gitu ya, membuat apusan darah, nanti kalian akan menemukan ini.
ya. Nah, mereka juga bisa meninggalkan peredaran darah dan mereka juga bisa masuk ke jaringan yang terinfeksi untuk melakukan fagositosis. Nah, jadi ini tadi ya, diapedesis. Tuh. Oke, mikrofag ada makrofag. Nah, kalau makrofag dia itu asalnya dari monosit ya, salah satu limfosit ya. Nah, dia makrofag itu ada yang bebas hidupnya, jadi ya freely gitu ya. Nah, ada yang dia itu hidupnya menetap. Gitu ya, ada yang nomaden, ada yang hidupnya menetap, gitu ya. Nah, contoh-contoh makrofag yang dia itu hidupnya menetap, misalnya makrofag yang ada di sistem saraf pusat, yaitu sel-sel mikroglial. Nah, jadi kalian buka lagi sistem saraf ya, ada namanya sel mikroglial ya. Sel mikroglial ini dia itu adalah makrofag yang ada di sistem saraf pusat. Nah, kemudian di hati ada namanya sel Kupfer ya. Nanti kalau kalian belajar ekskresi, kalian akan tahu ada sel Kupfer, dia ada di hati dan dia adalah fungsinya seperti makrofag ya. Oke. Nah, selanjutnya sudah ada physical barrier, ada fagosit, nah kemudian ada surveillance imunologis. Nah, siapa yang berfungsi di sini itu ada NK cell. Nah, NK cell ini dia bisa mengenali antigen asing. Nah, setelah dia kenal, apa yang terjadi? Dia akan mensekresi perforin. Nah, jadi ini misalnya ada sel ya, sel yang terinfeksi ya. Sel terinfeksi, kemudian ada NK sel. Nah, NK sel ini dia bisa mengeluarkan perforin. Nah, sehingga perforinnya ini dia menyebabkan selnya lisis, selnya mati. Nah, jadi hanya sel yang terinfeksi yang mati. Dia tidak menulari sel-sel yang sehat yang lain gitu ya. Jadi udah di-cut sampai sini. Itu NK sel ya. Oke, terus kemudian ada interferon. Nah, interferon ini dia adalah sejenis sitokin. Nah, sitokin itu adalah zat kimia ya, zat kimia. Dia itu yang dilepaskan oleh limfosit yang teraktivasi. Artinya di sini ada patogen sehingga limfositnya teraktivasi, makrofagnya teraktivasi, ya, dan sel jaringan yang terinfeksi itu juga bisa mengeluarkan sinyal-sinyal ya. Sitokin itu kalau bahasa kalian jadi dia itu sinyal yang dikeluarkan untuk berkomunikasi antara satu sel dengan sel yang lainnya sehingga ada respon imun nantinya ya. Nah, bagaimana respon sel normal terhadap interferon gitu ya. Jadi kalau ada interferon itu dia apa yang terjadi? Jadi interferon itu akan banyak diproduksi ketika ada infeksi virus. Nah, mungkin kalian pernah baca atau mungkin gabut-gabut gitu ya, gabut-gabut baca bagaimana COVID menginfeksi sel-sel manusia gitu dan bagaimana respon imun manusia terhadap COVID itu. Nah, pasti kalian akan menemui si interferon ini, gitu ya, karena interferon ini dia khusus gitu ya. Jadi biasanya dia akan respon terutama pada virus, ya. Jadi dia akan bisa menghasilkan protein antivirus, memperlambat penyebaran infeksi virus, dan dia juga bisa menstimulasi makrofag dan NK sel. Sehingga ada aktivasi di sini. Kalau ada aktivasi, maka nanti sel yang terinfeksi tadi, terinfeksi oleh virus, misalnya COVID gitu ya. Nah, maka dia akan difagositosis oleh makrofag dan akan dihancurkan oleh natural killer. Nah, itu ya. Jadi interferon itu umumnya dia untuk respon terhadap virus. Oke, nah selanjutnya ada sistem komplement. Jadi sistem komplement ini sebenarnya dia kompleks protein. Jadi proteinnya tuh ada banyak. Gitu ya. Nah, kompleks protein yang dia itu bisa ditemui di plasma, ya, plasma darah. Yang mana dia itu bisa mensupport, mendukung aksi dari antibody.
Nah, jadi di sini ada kaskade sinyal atau kaskade event gitu ya. Setelah sistem komplement itu aktif, maka dia itu bisa menarik fagosit. Bisa menarik fagosit, fagositnya pada datang tuh ke situ, ke site on infection tadi ya. Site of infection. Nah, udah datang. Setelah datang apa yang terjadi? Terjadi fagositosis. Nah, selain terjadi fagositosis, si komplement itu juga bisa menghancurkan membran plasma. Jadi ceritanya gini, ini ada bakteri nih ya, misalnya ada bakteri ya berceria gitu ya sih akhirnya masuk ke dalam tubuh gitu misalnya. Nah, jangan dulu dia senang karena di sini nanti dia bertemu dengan protein komplement ya, komplement. Nah, protein komplement ini dia bisa berikatan dengan membran sel bakteri. Nah, berikatan di sini ya. Nah, setelah berikatan apa yang terjadi? Dia itu bisa membuat si membran-membran bakteri ini berlubang. Nah, kalau lubang dia akan menyebabkan lisis pada sel bakterinya. Tuh ya, jadi kompleks proteinnya itu dia nempel gini di membran sel bakteri. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, terus kemudian dengan adanya komplement dia juga memicu peradangan atau inflamasi. Nah, ini kita bahas setelah ini ya. Oke. Nah, inflamasi. Nah, inflamasi itu sebenarnya apa sih? Dia itu terjadi karena adanya respon lokal terhadap suatu cedera atau luka ya, injury ya, bukan injury time, luka itu. Nah, dengan adanya luka, kalau kalian habis luka itu biasanya ada bagian yang luka itu kan mengalami pembengkakan ya, pembengkakan, terus dia akan kemerahan, panas, dan nyeri. Nah, itu merupakan respon inflamasi. Ya, kalau kata dosen saya dulu, inflamasi itu dalam bahasa Jawa itu 3A ya. Abang itu berarti merah, abu itu berarti bengkak ya. Abre itu nyeri gitu ya. Nah, itu jadi 3A. Nah, ini kalian nanti cari aja ya. Bahasa ini bahasa Jawa supaya lebih gampang mengingatnya gitu ya. Nah, kenapa kok bisa ada bengkak, merah, panas? Nah, karena ada pelepasan namanya zat kimia histamin dan heparin. Nah, ini yang menyebabkan tadi adanya respon 3A tadi. Nah, ini makanya efeknya ada dia itu bisa memperbaiki jaringan yang rusak, ya, jaringan yang rusak bisa diperbaiki. Nah, terus kemudian memperlambat penyebaran patogen dari site of infection tadi ya, atau dari sisi yang cedera tadi. Terus kemudian dia bisa memobilisasi pertahanan sehingga dia mengalami regenerasi. Jadi banyak nanti sel T, sel B, makrofag. Jadi dia jadi banyak gitu ya. Tuh. Nah, pada proses inflamasi itu dia akan terjadi kerusakan jaringan dulu ya, yang disebut dengan nekrosis ya, nekrosis. Jadi beda dengan apoptosis ya. Kalau nekrosis kerusakan jaringan karena ada infeksi, ada luka gitu ya. Nah, kerusakan jaringan ini dia disebabkan oleh adanya enzim lisosom tadi ya, ada lisozim. Nah, makanya kalian mungkin pada bagian yang luka atau mungkin luka terus ada infeksi itu biasanya ada nanah gitu ya. Kalian mungkin pernah mengalami kuku kalian bernanah gitu ya, aduh sakit, terus nyeri, apa ya bahasa kalian tuh kayak cekit-cekit gitu ya, bukan cekit-cekit. Kalau ini mah cepet-cepet kali ya, karena lebih lebih sakit. Nah, nanah itu merupakan sel darah putih yang sudah mati. Nah, jadi sel-sel yang mati tadi dia itu menumpuk di site of infection atau di tempat yang cedera tadi. Nah, ketika menumpuk, itu nanti akan jadi nanah, ya, itu. Nah, terus kemudian ada di sini istilahnya abses. Mungkin kalian pernah mendengar istilah abses. Nah, abses itu adalah nanah atau pus ini ya, yang dia itu masuk ya, masuk ke dalam jaringan. Kan seharusnya tadi dia di luka gitu ya. Nah, ini misalnya luka. Nah, ini terjadi nanah.
Nah, dia itu masuk ke dalam jaringan si nanahnya. Ya, nanahnya masuk ke jaringan sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan abses ini. Ya, mungkin kalian pernah mendengar istilah abses ini. Jadi dia sebenarnya adalah sel-sel yang mati tadi masuk ke dalam jaringan. Nah, jadi jaringannya itu seperti bengkak gitu ya. Nanti kalau dibedah jaringannya akan keluar nanah gitu. Karena sebenarnya itu adalah sel-sel yang mati. Tuh ya. Nah, ini prosesnya ya. Ini ada luka, kemudian di sini ada aktivasi sel mas, kemudian ada fagosit-fagosit yang menuju ke sel yang luka tadi, sehingga di sini nanti akan ada proses repair atau perbaikan, gitu ya. Oke, next pertahanan non spesifik ada demam. Ya, jadi demam itu merupakan salah satu respon tubuh terhadap patogen gitu ya. Mungkin kalian punya adik kecil, jadi adik yang masih balita gitu maksudnya. Dia biasanya setelah divaksin itu atau disuntik vaksin gitu ya, itu demam. Nah, itu sebenarnya demamnya itu merupakan salah satu respon tubuh. Nah, demamnya itu kondisi tubuh dikatakan demam ketika dia lebih dari 37,2 derajat atau dalam Fahrenheit itu 99 Fahrenheit gitu ya. Nah, demam itu disebabkan oleh apa? Adanya pirogen. Jadi pirogen itu adalah suatu protein yang mengatur termostat. Nah, ini kalian udah belajar di awal ya, ada termostat. Jadi dia pusat di hipotalamus yang mengatur suhu tubuh ya. Jadi ada pirogen. Nah, dengan adanya pirogen dia men-set ulang suhu tubuh, maka suhu tubuh akan meningkat. Nah, jadi selama suhu tubuhnya demamnya biasa gitu ya, maksudnya bukan demam yang tinggi banget. Nah, itu dia akan bermanfaat. Buat apa? Buat meningkatkan metabolisme. Ya, meningkatkan metabolisme sehingga si patogen itu nanti dia akan kalah gitu ya dengan adanya peningkatan suhu tubuh kita, gitu ya. Nah, akan tetapi jika demamnya terlalu tinggi gitu ya, misalnya lebih dari 40 derajat gitu ya, atau sampai misalnya kalian, oh aku nggak pakai Celcius, aku pakainya Fahrenheit gitu ya, sampai 104 derajat Fahrenheit, itu justru bisa menyebabkan masalah pada sistem saraf pusat, gitu ya. Ada sistem saraf pusat. Nah, jadi ya kalau demamnya belum di atas 40 nggak masalah gitu ya. Jadi masih aman-aman saja gitu. Tuh ya, biasanya kalau pada bayi itu demam tingginya lebih dari 40 derajat, dia bisa sampai kejang-kejang ya. Jadi dia bisa sampai kalau istilahnya kita itu step ya. Ya kena step gitu ya, dia bisa kejang-kejang gitu. Itu adalah beberapa sistem imun yang non spesifik atau dia bawaan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang sistem imun yang spesifik gitu ya.